Dasar tak tahu malu. Kau benar-benar hamil, itu pun kembar 3. Pabrik ini tidak menerima wanita hamil. Pabrik apanya? Bukannya kau mau urus asuransi untukku, makanya bawa aku datang periksa fisik. Beli asuransi? Mimpi di siang bolong. Kalau bukan pabrik tidak mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk kerja, aku tak akan bayar cek kesehatanmu. Katakan, siapa ayahnya? Kucing kecil, apakah orang tuamu juga tak menyayangimu? Kau dibiarkan kehujanan sendirian. Keluarga Kuan di ibu kota cuma punya pewaris tunggal. Kau lebih parah dari mereka. Sudah 30 tahun masih jomblo. Tak pernah punya pacar. Tidakkah ini membuatmu merasa kesepian? Tuan Kuan, sebenarnya wanita seperti apa yang kau sukai? Kucing, ku bawa kau kembali ke kampus. Teman sekamar suka kucing, mereka akan merawatmu dengan baik. Pencinta binatang? Mustahil, raja terhormat di ibu kota sepertimu. Sejak kapan punya belas kasihan? Apa yang terjadi? Kenapa barang-barangku dibuang keluar? Ada apa, Bi? Kenapa kau buang barangku? Ibumu sudah mengambil kembali uang kuliah dan asrama yang sudah dibayar. Segera pergi dari sini. Ini uang hasil kerja. Musim panasku. Atas dasar apa dia ambil begitu saja? Aku tidak terima. Itu urusan keluargamu, bukan urusanku. Kemas barangmu dan pergi. Bibi, biarkan aku tinggal beberapa hari lagi. Saya akan kumpulkan uang kuliah yang cukup dan biaya pulang. Menurutku, dengan latar belakangmu yang miskin, gadis sepertimu tidak perlu repot kuliah. Ibumu benar. Cepatlah keluar dari kampus. Aku sudah semester akhir tahun ini. Aku sudah mau tamat kuliah. Aku tidak boleh gagal sekarang. Tetaplah kuat. Maaf. Halo. Apakah di sini sedang merekrut pelayan? Klien kami adalah anggota masyarakat elit. Pelayan juga harus paham etiket kelas atas. Melihat dirimu yang begini, kau paling jadi tukang bersih-bersih. Mari, kau coba pel lantai. Kalau mau pel sampai bersih, kau harus berlutut saat mengepel. Sini, sini. Tidak lihat ada debu di mana-mana? Area ini juga. Pel sampai bersih. Tuan Kuan, raja terhormat di ibu kota, segera tiba. Seluruh klub harus bersih mengkilap. Tuan Kuan sudah datang. Tuan Kuan, Tuan Xiao, selamat datang. Silakan masuk. Mereka yang mudah berlutut takkan pernah bangkit lagi. Mereka yang mudah bersujud takkan bangkit lagi. Kenapa? Apa kau tak mengerti? Tuan Kuan benci orang yang menindas orang lemah. Kau masih dipekerjakan hanya karena belas kasihannya hari ini. Ini kurangi amarah, Tuan Kuan. Mengerti? Hei, kau, cepat siapkan buah-buahan dan minuman terbaik untuk 2 klien ini. Cepat. Halo, Tuan Kuan. Tuan Kuan, jangan buru-buru pergi. Kita duduk saja, nggak lakuin apa-apa. Duduk. Ayo. Malam ini kita hanya duduk, santai di sini. Lihat sebelah sana, Tuan Kuan. Itu Nona keluarga Lu dengan sahabatnya yang di sana itu.
Ini yang kau bilang hal penting? Apa keluarga Xiao terlalu santai belakangan ini? Tuan Kuan, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu, ya? Keluargamu menguasai ibu kota dengan kekuatan besar, tapi kalian tak punya banyak keturunan selama beberapa generasi. Siapa yang akan mewarisi harta triliunan kalian ini? Apa aku salah? Kau sama sekali tak khawatir. Kita seharusnya. Kau tak minum alkohol dan tak sentuh wanita. Kau mau jadi biksu. Pewaris tunggal keluarga kuat. Sudah 30-an tahun, masih belum punya pacar. Nenekmu terus-menerus berpesan padaku, ini tak bisa terus begini. Dupa perangsang ini berkhasiat. Hei, pilih yang kau suka. Semuanya keluar. Kau tetap di sini. Apa yang bisa saya bantu? Tuan Kuan, Tetap di sini. Temani aku. Siapa sangka Tuan Kuan suka tipe polos dan manis begini? Anda sudah minum terlalu banyak. Saya ambilkan teh untuk Anda. Kenapa aku sedikit pusing dan sedikit panas? Kamu sudah cukup umur? Usiaku 22 tahun. Tuan Kuan, saya hanya pelayan. Saya tidak menyediakan layanan ini. Jangan takut, saya akan bertanggung jawab. Beraninya kamu bahkan tidak tahu siapa ayahnya? Sudah, Bu. Bukannya lebih baik kalau tidak tahu? Gugurkan saja kandungannya. Sekarang rumah sakit bisa selesaikan dalam sehari. Dia bisa langsung kerja, pabrik tidak akan menunggumu. Ibu, aku sebentar lagi lulus kuliah. Kenapa harus memaksaku masuk pabrik itu? Aduh, ini untuk kebaikanmu sendiri. Jurusanmu tidak berguna. Setelah lulus, kau tak akan dapat kerjaan bagus. Sekalipun sulit dapat kerjaan, ibu juga tak bisa kirim aku kerja di pabrik. Tempat itu penuh zat beracun. Beberapa tahun lagi, aku bisa kena kanker. Kamu masih muda. Untuk apa takut sama kanker? Gajinya lebih dari 10.000 per bulan, makan dan tempat tinggal gratis, penghasilannya stabil. Gajimu akan dikirim langsung ke rekeningku. Aku akan tabung semuanya untuk pernikahan adikmu dan rumah barunya. Kau mengambil uang jerih payahku untuk membiayai hidupnya? Ibu, aku mengandung 3 nyawa dalam perutku. Anak dalam kandunganmu bisa digugurkan. Apa yang perlu disayangkan? Dengar baik-baik, kamu cuma beban. Jika tak mau bantu adikmu, apa gunanya aku membesarkanmu? Cepat pergi, bayar, dan gugurkan bayi. Cepat pergi. Serahkan ponselmu. Nama? Muruksing. Berapa yang kau butuhkan? Uang. Kau kira aku wanita sembarangan? Meski miskin, tapi aku bekerja jujur untuk mencari nafkah. Kalau bukan karena kemarin malam kesadaranku terganggu, aku takkan berhubungan dengan orang kaya dan sombong seperti kalian. Sudahlah, mungkin dia benar-benar takut padaku. Kuan Shuyan, apa kau benar-benar akan bertanggung jawab?
Pak Kuan, Bluetoothku error. Tak bisa tersambung ke proyektor, pinjam punyamu. Baik, ini rencana kita. Di 3 bulan ke depan, kita ke depannya akan pertahankan perkembangan dengan target ini. Mari kita bahas detailnya. Tuan Kuan, aku sudah hamil. 3 anak kembar. Aku di klinik Jalan Guangming. Bisakah Anda jemput saya? Ya ampun Tuan Kuan. Kutukan pewaris tunggal 3 generasi keluarga Anda telah terpecahkan. Hei, kenapa buru-buru? Jangan tinggalkan ponselmu, Tuan Kuan. Apakah dia akan menjemputku? Kenapa Muruksing lama sekali pergi bayar biayanya? Ini sudah lama banget. Bayar apanya? Bagian administrasi sudah tutup dari tadi. Wanita murahan ini sudah kabur, ya? Cepat, buruan. Dia pria yang sangat berpengaruh. Mungkin dia tidak peduli dengan bayi-bayi ini. Kau sudah hamil? Gadis tengik sudah mengandung anak haram, masih berani kabur. Astaga! Ayo pergi, Tuan Kuan. Bawa aku pergi sekarang. Tuan Kuan, maafkan aku. Aku masuk mobilmu tanpa izinmu. Tapi kumohon, bawa aku pergi dari sini. Kumohon padamu. Gadis ini tampak sudah ditindas orang. Bawa ke rumah sakit swasta keluarga Kuan. Dia benar-benar kabur. Kalau ku tangkap, akan kupatahkan kakinya. Wanita murahan, cih. Bayi kembar 3. Benar-benar kembar 3, Tuan Kuan. Nonamu mengandung anak kandungmu. Sudah kukabarkan pada Tuan Besar dan Nyonya Besar kabar gembira ini. Kau lahirkan bayinya. Kamu cuma menginginkan anak-anak saja? Asal bicara apa kau? Sudah kukatakan akan bertanggung jawab. Benar. Mulai sekarang kau akan jadi menantu keluarga Kuan. Keluarga Kuan punya sifat genetik unik yang cuma punya 1 penerus. Susah punya keturunan, tapi Shuyan yang baru 30-an tahun bisa dikaruniai anak kembar 3. Dalam silsilah keluarga, ini sangat langka terjadi dalam ratusan tahun. Hahaha. Nak, kami buru-buru menyiapkan hadiah sederhana ini. Uang tunai 980 juta yuan berbentuk kue. 1 tumpukan emas. 2 tongkat giok kembar. Kalung eksklusif master. Kalung Dewi Cinta. Villa di puncak gunung. Mohon Nyonya Muda menerima. Semua ini untukku. Gadis lugu, tentu saja untukmu, mari. Dan ini juga, ini adalah liontin kedamaian untuk ibu. Nanti setelah lahir, masing-masing anak akan dapat liontin. Mari. Simpan baik-baik. Maksud Anda, saya tak akan berpisah dengan anak-anak? Tentu saja, kau adalah ibu mereka. Kau juga menantuku. Mari ikut aku. Mau kemana? Urus surat nikah. Surat nikah? Dengan aku? Aku harus pulang ambil buku catatan sipilku.
Muruksing yang murahan sudah kabur, gimana jelasin ke pabrik kimia? Berani-beraninya kau pulang. Buku catatan sipil. Untuk apa kau ambil ini? Bisa apa lagi? Dia pasti mau kabur. Sama brengsek itu. Dia bukan pria brengsek. Beraninya kau masih berani membelanya. Kau hamil di luar nikah. Sekarang masih mau kabur. Kami merawatmu selama bertahun-tahun. Kau malah mempermalukan kami. Ayo gugurin kandunganmu. Aku tidak akan pergi. Mereka anak-anakku. Siapa yang memberi hakmu untuk tentukan nasib mereka? Apa hakku? Karena aku ibumu. Ayo pergi. Pergi aborsi. Aku tak mau. Aku menolak. Hebat sekali engkau. Setelah ada pria lain, kau sudah merasa hebat. Beraninya kau melawan perintahku. Kakak, kau juga tak bisa temukan pria yang layak. Janin di perutmu ini adalah keturunan pengemis jalanan, kan? Untuk apa dipertahankan? Biarkan mereka besar dan ikut ngemis sama bapaknya. Hahaha. Muyu Anhang, jangan hina anak-anakku seperti itu. Kalian paksa aku aborsi hanya agar aku kerja di pabrik kimia itu? Baik, ku beri kalian uang. Kau kira aku tak tahu berapa uang yang kau punya? Dengar baik-baik. Hari ini kau harus pergi aborsi. Sejak berusia 7 tahun, aku masak dan bersihkan rumah. Aku masuk kuliah, tapi kalian tak mau biayai. Baik, aku cari sendiri uang lebih untuk dihabiskan. Adik, itu sudah kuberikan. Kukira dengan cari uang, kau akan lebih baik padaku. Nyatanya, kau malah mempertaruhkan nyawaku demi uang. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa? Karena aku yang melahirkanmu, karena kau anak perempuan yang hanya jadi parasit di keluarga ini bertahun-tahun. Kau sia-siakan uang kami selama ini. Kalau begitu, kau mau ganti nyawaku dengan uang-uang itu? Tidak mungkin. Ibu. Dia lari. Cep kejar. Dasar gadis murahan, hamil sebelum menikah, mengandung anak pengemis. Bukankah itu putri pertama keluargamu? Bisa-bisanya dia mengandung anak pengemis. Aduh, biasanya belagak polos, Dip. Tapi mau digauli pengemis. Dia bukan pengemis. Dia Kuan Shuyan. Apa kau sudah bodoh karena ditiduri gelandangan? Hah? Mana mungkin Tuan Kuan suka sama wanita sepertimu? Panggil dia ke sini, biar kita lihat. Yang datang itu Tuan Kuan atau pengemis. Tidak, aku tidak bisa merepotkan Tuan Kuan. Sudah lama dia pergi, tak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan ada masalah? Kau berakting dengan sempurna. Nama kontak pun disimpan jadi Kuan Shuyan. Mari. Cih. Halo. Kau sudah bawa buku catatan sipil? Perlu aku jemput? Aku akan segera kembali. Ruksing, ada apa denganmu? Masih mau kabur dengan gelandangan itu? Baik, boleh saja. Aku yang memberimu nyawa. Darahku mengalir di tubuhmu. Kembalikan darahku. Kuanggap tak punya anak sepertimu. Beraninya menyentuh wanitaku. Cari mati. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, Shuyan sudah ke sana. Aku minta kepala keamanan ikut memeriksa. Ruksing akan baik-baik saja. Potong. Mulai sekarang, aku tak berutang apapun pada kalian. Kakak, kau bodoh sekali. Tak ada yang lebih bodoh darimu. Darahmu terlalu banyak keluar. Kau terlalu lemah.
untuk melawan kami sekarang. Apa katamu? Bawa dia ke klinik, gugurkan dulu kandungannya. Cepat. Klinik Raksing, tunggu aku. Ibu, setelah aku melahirkan anak, aku akan bekerja di kota untuk biayai adik. Kumohon padamu, biarkan aku melahirkan anak-anakku. Jika menunggu sampai lahir, kita sudah rugi puluhan ribu. Ini adalah cucumu sendiri. Kumohon, selamatkan bayi-bayi ini. Diam, ini belum berakhir. Sudahlah kak, cuma anak haram saja. Tak perlu begitu. Kuan Shuyan, kau orang berkuasa. Selamatkanlah anak-anakmu. Cepat kepung kliniknya. Anak-anak, maaf. Ibu gagal melindungi kalian. Kalian cari mati. Jadi kaulah pria liar yang dicari kakakku. Kau berpakaian seperti ini, tapi kau cuma gelandangan yang tinggal di kolong jembatan. Yuan Hang, berani-beraninya kau pukul anakku. Kubunuh kau, pengemis. Hentikan. Bawa bala bantuan, ya. Memanggil preman jalanan untuk berlagak jagoan. Kau kira aku takut? Kukira kau tidak akan datang. Berhenti menangis. Apapun yang terjadi, jangan takut. Aku akan datang. Tutup klinik ini dalam 3 menit. Baik. Hahaha, sombong sekali. Kau kira dirimu Tuan Kuan yang perkasa? Cuma dengan satu perintah, kau bisa tutup klinik ini? Konyol. Keterlaluan. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Pria di hadapanmu ini adalah Tuan Kuan. Kau bilang gelandangan ini adalah Tuan Kuan, terpandang yang bisa menggemparkan ibu kota. Ini konyol. Dia benar Tuan Kuan, aku jujur. Jangan membual sembarangan. Orang hina sepertimu berharap mendekati keluarga kaya. Mimpi di siang bolong. Sekelompok orang bodoh. Kalian mau cari mati, aku pun tak bisa menghalangi. Preman seperti kalian, tunggu saja. Sekarang aku akan telepon untuk panggil orang biro keamanan. Baik, kau telepon saja. Halo, dengan biro keamanan. Ada keributan di sini. Seseorang pura-pura jadi Tuan Kuan. Baik. Komisaris bilang, memalsukan Tuan Kuan itu salah besar. Dia akan datang sendiri. Dasar pengemis. Ucapkan selamat tinggal pada ibu kota. Kebodohanmu sudah tak tertolong lagi. 3 menit, minta maaf pada istriku. Jika tidak, kau hadapi konsekuensinya. Hahaha, dia ketagihan berlagak hebat, Nain. Ini hal paling konyol yang pernah kulihat. Kalian jangan mengulangi kesalahan lagi. Diam. Dasar anak kurang ajar, kau bergaul dengan orang ini, kau tak tahu malu. Gelandangan yang tak tahu diri. Nanti saat keamanan datang, kau akan dipukuli sampai mati. Siapa yang berani menyamar jadi Tuan Kuan? Pah, Anda sudah datang. Dia orangnya gelandangan yang tak tahu diri. Dia menyamar jadi Tuan Kuan dan menyerangku. Tuan Kuan, apa kau gila? Dia adalah Tuan Kuan. Aku tak tahu mereka begitu buta sampai berani kurang ajar padamu. Dia benar Tuan Kuan. Lalu bayi di kandungan kakakku. Benar.
Nonamu mengandung anak Tuan Kuan. Dia calon menantu yang diakui keluarga Kuan. Habislah. Habislah sudah. Pak, kau sudah tahu cara menangani mereka. Saya akan menghukum mereka tegas. Apa? Tuan Kuan, kami sudah tahu salah. Kumohon ampuni kami. Jangan memohon padaku. Kak, kita ini sekeluarga. Jangan lupa asalmu hanya karena kau menikah. Kakak ipar, jangan ampuni mereka. Apapun keputusanmu, ada aku di sini. Mereka memang telah membesarkanku. Aku tak boleh menghancurkan mereka. Biarkan saja mereka. Kuturuti keinginanmu. Selamat datang Tuan dan Nyonya Muda. Selamat datang Tuan dan Nyonya Muda. Tuan Cuan, kau tak mendekati wanita selama 30 tahun. Kau memeluk Nyonya Muda sepanjang jalan, bahkan di mobil pun tak mau lepas. Tuan Cuan sungguh bertenaga. Aku bisa jalan sendiri. Siapa sangka, penguasa ibu kota ternyata suami pemanja istri. Bagaimana? Menantuku sudah ditindas oleh siapa? Cepat panggil dokter. Cepat. Luka luar Nyonya Kuan, meski parah, tapi akan sembuh dengan istirahat. Tapi yang lebih parah adalah luka mentalnya. Binatang pun tak makan anaknya. Orang tua kandungnya malah mencoba menggugurkan kandungan. Sungguh tak layak jadi orang tua. Mereka pantas mati. Kecilkan suaramu, Ruxing masih tertidur. Anak Yagen malang. Shuyan, aku sudah bantu kalian, daftarkan pernikahan, jaga dia baik-baik mulai sekarang. Tuan Muda, tubuh Nyonya Muda terluka, sulit untuk mandi. Cukup dilap saja. Anda yang melakukannya, atau... Biar aku saja. Kau merasa lebih baik? Tuan Kuan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Berapa lama aku tertidur? Maaf, aku tak tahan dan tertidur. Kau bisa tidur selama mungkin. Kau masih terluka, tak bisa mandi. Biar ku bantu lap tubuhmu. Lap tubuh. Lap tubuh biar ku lakukan sendiri. Patuhlah. Jangan bergerak. Tuan Kuan yang dingin dan kejam, tiba-tiba begitu lembut mengelap tubuhku. Apakah ini mimpi? Apa yang kau lakukan? Aku mau lap punggungmu. Tidak perlu. Wajahmu tersipu. Jangan pikir yang aneh-aneh. Tidak. Aku hanya mengelap punggungmu. Tidak lebih dari itu. Dia benar-benar hanya membersihkan punggungku. Aku salah menilainya. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Istirahatlah. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Nyonya Muda, mau makan siang apa? Untuk makan siang,
Sup sayur tahu bagaimana? Tahu harganya 2 yuan, sayur harganya 1,5 yuan. Seharusnya cukup. Nyonya muda, sekarang Anda sedang hamil, nutrisinya tidak cukup. Kalau begitu, tambahkan telur. Baik, Nyonya muda. Setelah Ruxing pulih, aku akan ajak dia belanja. Tunggu, ini makanan Ruxing, biar ku periksa. Menantuku sedang hamil, kau cuma sajikan ini? Maaf Nyonya, ini pesanan Nyonya muda. Saya tak berani melawan. Dia takut boros. Bangunlah, jangan antar ini lagi. Kau antarkan sarang wallet yang biasa ku makan. Suruh koki Michelin peringkat 10 besar untuk siapkan masakan. Masing-masing buat hidangan andalan dan antarkan ke sini. Roxing, kenapa kau tidur di sini? Cepat bangun. Hai, Bam. Tuan Queen, aku takut mengotori ranjang. Bodoh. Kau adalah nyonya muda keluarga Kuan. Kau bisa tidur di mana saja. Ibu membuatkanmu sup sarang burung. Minumlah dulu. Masih panas? Sekarang sudah dingin. Tak kusangka anak ini yang biasanya dingin, bisa begitu perhatian pada istri. Roxing, kelak kami adalah keluargamu. Sebagai nyonya keluarga Kuan, kau tak boleh diremehkan orang. Habiskan makanannya, nanti ibu ajak kau belanja dan cari baju baru. Nyonya tak perlu. Patuhlah. Baiklah. Roxing, Tuan Kuan, lebih baik lupakan saja. Tempat ini terlalu ramai. Toko sudah dikosongkan. Selamat datang Tuan Kuan, Nyonya Besar dan Nyonya Muda ke toko kami. ingat ini, Roxing, kelak kemanapun kau tidak perlu antre. Karena kita adalah anggota VEC. Maaf, aku tak sengaja menyentuh. Bukan itu maksud petugas tadi. Lemari pajangan ini semua model biasa, tak pantas untuk menantuku. Keluarkan semuanya. Yang ini tidak. Aku tak mau ada lemari pajangan di sini. Letakkan produk VEC di sisi ini, bungkus semuanya untukku. Ruxing, apa yang kau tunggu Xuyan? Gesek kartumu. Tuan Kuan, Nyonya Kuan, ini terlalu mahal. Sepertinya Ruxing kurang puas. Xuyan, ambil yang kusuruh siapkan. Baik. Nyonya Kuan, kunci-kunci ini untuk Seaside Villa yang disiapkan Nyonya Kuan. Ini kontrak helikopter dan landasan pilihan Tuan Kuan untukmu. Cukup tanda tangani saja. Semua akan menjadi milikmu. Kau tidak suka? Aku suka. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Kuan dan Tuan Kuan. Gunakan panggilan yang tepat, ya. Terima kasih Ibu Saham. Sayang Fab. Sama-sama, sayangku. Apa yang kau pikirkan? Ceroboh sekali, kaki telanjang di lantai. Bagaimana kalau masuk angin? Kuat nak. Sayang,
Ibu menyiapkan begitu banyak hadiah untukku. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Minggu ini ulang tahun ibuku. Bagaimana kalau kita ke lelang untuk membelikannya hadiah? Tapi aku tak punya uang. Uangku adalah uangmu. Aku baru mau mematikan lampu. Kenapa kau menutup mata? Sepertinya pikiranmu melayang. Tidak. Beristirahatlah. Sayang. Tuan Kuan datang. Katanya Anda jarang hadir acara seperti ini. Ini pendamping baru Anda. Ini istri baru nikah saya. Dia lebih suka tidak mencolok. Jika foto-fotonya bocor, media yang mempublikasikannya akan kututup. Inikah rasanya dilindungi? Kau pasanganku dalam segala hal, jangan khawatir, Ruxing. Meijing, katanya Tuan Kuan akan datang ke lelang hari ini. Semua tahu keluarga kalian bersekutu turun-temurun. Hanya kau yang layak untuk Tuan Kuan. Tentu saja. Ini Shuyan. Tunggu, siapa wanita di sampingnya? Bukankah itu cowok dari sekolah kita? Si miskin terkenal Muroxing itu? Berani-beraninya orang biasa mendekati Shuyan. Dia cari masalah. Ayo kita hadapi. Itu Tuan Kuan ya. Ini pertama kalinya dia datang ke acara seperti ini. Apa aku tidak salah lihat? Tuan Kuan yang anti perempuan ini bawa cewek. Nyonya, ini kursi VIP. Silakan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Kalau orang tidak penting ini bisa duduk, kenapa aku tidak boleh? Dia tamu Tuan Kuan. Kami tidak berhak mempertanyakan tamunya. Sejak kapan Balai Lelang Sullivier menurunkan standar sampai begini, membiarkan orang sembarangan masuk? Muroxing, jangan bilang kamu tidak punya 100 yuan. Kamu kenal dia? Mereka mengejek kemiskinan keluargaku dan merundungku di sekolah. Ingat, diam hanya undang kekejaman. Sekarang kamu menantu keluarga Kuan. Tidak ada yang boleh menyentuhmu. Kamu benar. Para hadirin yang terhormat, selamat datang di Balai Lelang Sullivier. Item pertama, mahkota Phoenix emas. Bidding dimulai dari 100.000 yuan. Tuan Kuan, artefak ini sangat berharga. Kita harus dapatkan ini. Kerajinan aksesori ini kasar. Ini barang bermutu rendah. Dia masih hijau. Dia butuh bimbingan Tuan Kuan. Dia orang biasa saja, miskin, dan tak berpendidikan. Jangan mempermalukan Shuyan di depan umum. Nona, apakah kita kenal? Shuyan, apa kau lupa padaku? Aku ahli waris keluarga Zhang. Kita main bersama waktu kecil. Kau sudah lupa? Aku tak pernah menyia-nyiakan waktu mengingat orang tak penting. Shuyan. Perhatikan ucapanmu, Nona Zhang. Atau permohonan putus asa ayahmu untuk proyek East Suburb akan dicabut. Tuan Kuan, percayalah padaku. Artefak ini tak ternilai. Aku tidak salah. Sayang, aku selalu percaya padamu.
Aku mau menerima telepon. Lakukan sesuai keinginanmu. Aku yang akan urusi konsekuensinya. Lelang dibuka. 100 pasif 10.000. Apa dia beli sampah seharga 1 atau 10.000? Ku buat uangmu terbuang sia-sia. 200.000. 300.000. Gila, 300.000 untuk tiruan burung Phoenix. Karena tak ada yang mau barang ini, biarkan dia ambil, buang-buang uangnya, dia akan menyesal. 300.000 sekali. 2 kali terjual. Transaksi selesai. Pembayaran tunai Muraxing. Tidak ada kredit. 300.000 hanya recehan di sini. Tapi kau bangkrut. Nonamu tunai atau kartu? Itu kartu black untuk miliarder global, peak minimal aset $1 miliar. Ini satu-satunya di dunia. Jangan-jangan dia miliarder penyamar. Mahasiswa miskin penerima beasiswa berani pura-pura kaya. Muruxing, isi kartunya nggak sampai 100. Mahasiswa bokek nekat masuk lelang Sulivia. Lucu banget sih. Buktinya ada di gesekan. Kartu tidak fictional. Pembayaran ditolak. Ada apa ini? Mesinnya rusak. Coba pakai kartu lain, Nona. Ini satu-satunya kartu saya. Muruxing, kalau sudah menang lelang, tidak boleh dibatalkan. Ini penipuan lelang. Keluarkan dia. Tunggu dulu. Bukannya itu Direktur 4 Bank Besar. Nonamu, saldo kartu Anda luar biasa besar. Pos biasa tidak bisa memproses. Atas perintah Pak Kuan, saat kami bawa uang tunai. Itu kartunya Pak Kuan. Dia di mana? Dia malu terlihat dengan orang rendahan. Jadi pergi. Muruxing, kartu ini kau curi saat Pak Kuan lengah. Aku tidak mencuri. Lalu kenapa Pak Kuan percayakan kartu penting padamu? Lalu pergi. Orang keris seperti kau masih tidak jujur. Security, keluarkan dia. Lepaskan aku. Jelaskan ke polisi sana. Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Syukurlah kamu datang. Shuyan, perempuan ini mencuri kartu hitammu. Untung aku menangkapnya. Kartuku milik istriku. Ada keberatan. Apa? Dia istri Pak Kuan. Pantasan dia boros beli mahkota Phoenix Nora itu. Semua yang menyentuh istriku hari ini akan menanggung akibatnya. Mustahil. Shuyan, apa istimewanya dia? Dia mahasiswa termiskin di kampus kita. Orang seperti dia bisa jadi pembawa penyakit. Siapa yang menghina istriku akan kubuat menyesal. Jangan sok. Perlindungan Shuyan tak bisa sembunyikan seleramu yang norak dan kau tetap orang kecil. Yakin ini tak berharga? Ayo kita taruhan. Ayo mulai. Jika ini bukan sampah, aku bayar 1 juta. Jika tak berharga, kau harus hilang dari hidup Shuyan selamanya. Setuju, jangan nangis nanti. Dia benar-benar menghancurkan mahkota yang baru dibeli? Muruxing, apa kau gila karena merasa rugi atau ini gangguan jiwa? Ada Phoenix Crown lain di dalam ini. Tunggu, kalau tak salah, ini mirip Phoenix Crown kuno legendaris yang hilang selama berabad-abad. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Seseorang pernah menawar 100 juta yuan untuk mencari Phoenix Crown ini. Apa yang kau bicarakan? Benda ini mustahil harta karun. Nona mungkin tidak tahu, tapi pria ini profesor arkeologi. Keahliannya tak perlu diragukan. Nyonya Kuan, bolehkah saya membeli ini untuk tujuan penelitian akademis?
Keputusan ada di tanganmu, tapi jangan merasa tertekan. Sama sekali tidak tertekan. Kalau begitu, mari sumbangkan ke Institut Arkeologi. Nilai sejarahnya terlalu penting. Terima kasih, Nyonya Kwan. Kecantikan dan kebaikan yang luar biasa. Bahkan aku tak tahu istriku sehebat ini. Tunggu, Zhang Meijing, kau belum lupa taruhan kita? Kapan aku dapat 1 juta yuan itu? Xuyan, mengingat hubungan keluarga kita erat, tak perlu terlalu formal soal uang. Uangku adalah uang Raksing. Lagi pula, Nona Zhang. Dan aku tidak dekat. Zhang Meijing, kamu bisa pergi. Siapapun kamu, gelar Nyonya Kwan akan jadi milikku. Selanjutnya, lot nomor 2, karya maestro pelukis ternama Zhang Mulin, 8 Dewa Menyeberangi Lautan, harga awal 1 juta. Kesukaan ibu adalah karya Master Zhang. Hadiah ini akan membuatnya senang. Tidak, ini jelas palsu. Jadi, ada pendapat, sayang. Lukisan Master Zhang memiliki goresan lembut dan warna harmonis, tapi karya ini goresannya kaku dan warnanya kacau. Ini jelas tiruan. Aku tak menyangka kamu pakar seni. Banyak hal yang tak kamu tahu tentangku. Aku lancang berbicara dan terbawa suasana di depannya. Maafkan aku, Tuan Kwan. Aku hanya bercanda. Sayang, kamu tak perlu menahan diri di hadapanku. Itu menggemaskan? Bolehkah aku bersikap bebas di depan orang lain? Tentu saja. Sebagai istriku, kamu tak perlu menyenangkan siapapun. 3 juta. Bukankah kau bilang lukisan ini adalah palsu? Kenapa kau ikut menawar? Aku pura-pura tertarik menawar agar Zhang Meijing bersaing denganku. Saat harga terus melambung, dia akan membayar jutaan untuk barang palsu. Sayang, kau selalu membuatku takjub. Sangat ingin memilikinya. Kupastikan kau tak bisa mendapatkannya. Tilki kau punya 1 juta. Ayo, lukisan ini jelas berharga. 5 koam 1 juta dariku. Nyonya Kwan, babar melampaui patokan harga, langsung naik 2 juta. Tuan Kwan sangat memanjakannya. Meijing, katanya Nyonya Kwan menyukai karya Master Zhang. Jika kau dapatkan ini sebagai hadiah ulang tahunnya, dia akan melihatmu dengan cara baru. Maka Muruksing tak akan berarti. 6 juta. Nyonya Kwan mau naikkan tawaran? Jika dia begitu nekat, biarkan dia dapatkan. Muruksing, tak seorang pun di dunia ini berani merebut sesuatu dariku. Entah orang atau lukisan, semua adalah milikku. Apa yang akan dilakukan Zhang Meijing saat tahu ini palsu? Aku tak peduli dia. Yang menarikku adalah caramu bisa menjadi begitu cakap setelah terlihat tak berdaya. Penghasilanku selalu diambil ibu. Tapi kini aku dapat 1 juta hari ini. Aku akan kembalikan uang 300.000 untuk mahkota Phoenix. Kamu bertingkah kekanak-kanakan lagi, terlalu ceroboh. Simpan saja uangnya untukmu. Sayang, di antara kita tak perlu formalitas. Ini takkan terulang lagi. Astaga, aku mengirimkan mahkota Phoenix ke Institut Arkeologi. Hadiah ulang tahun untuk ibu. Harus bagaimana ini? Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya. Tidak, bagaimanapun juga, aku harus menyiapkan hadiah untuk ibu. Perhatianmu sungguh menyentuh. Sudah larut. Istirahatlah sekarang. Apa ini? Disiapkan untukku. Kamu suka? Iya, aku suka sekali. Aku yang akan merangkai bunga.
serahkan pada pelayan. Tak perlu mengerjakan sendiri. Aku masih belum terbiasa memerintah orang lain. Haruskah aku belajar memerintah orang? Kamu harus ubah mental penurutmu. Kamu tuan bagi dirimu. Jangan takut siapapun. Aku punya ide untuk mengubah mental penurutku. Apa rencanamu? Rangkai bunga-bunga ini. Aku merangkai bunga. Untuk mengubah mental penurutku, harus dimulai darimu, puncak piramida kekuasaan. Tak kusangka kamu licik sekali. Tidak mau? Perintahmu, sayang. Dia sangat tampan. Kamu terus menatap. Sedang memikirkan apa? Aku tidak. Sudah selesai merangkai bunga. Bisa tolong ambilkan aku air? Apa? Biar ku ganti kalimatnya. Aku ulang lagi. Pergi ambilkan air untukku. Aku juga mau jeruk, dikupas dan siap dimakan. Hei, jangan hanya kulit luarnya, buang serat putihnya juga. Apa aku terlalu banyak permintaan? Ini enak, kau mencuri hatiku. Jadi kubalas perlahan. Baiklah, sekarang kupas jeruk itu. Tak pernah kubayangkan bisa menyuruh-nyuruh raja tak bermahkota ibu kota. Sayang, puas kamu dengan pelayanmu ini? Sangat puas tentunya. Kalau begitu, bagaimana dengan tipnya? Aku lelah, kamu juga harus tidur. Besok ada acara ulang tahun, ibu yang harus disiapkan. Raksing, akan kutunggu sampai kau siap. Nyonya, apa Nyonya masih ingat saya? Saya Meijing. Ayah sedang tidak bisa hadir, jadi mengutus saya untuk ikut merayakan. Putri keluarga Zhang, sampaikan salamku pada Tuan Zhang. Tentu, hari ini... Selamat ulang tahun, Ibu. Sayang, kesini. Izinkan saya perkenalkan pada semua orang, ini adalah Nyonya muda keluarga Kuan, Mu Roxing. Jadi ini sang Nyonya muda, Nyonya Kuan sering cerita tentangnya. Sekarang aku lihat dia dan Tuan Kuan sangat serasi. Terima kasih semuanya. Tapi istri saya sangat pemalu dan mudah grogi. Berlebihan sekali, orang biasa tetap orang biasa. Nyonya Kuan, ayah saya bilang, Anda sangat mengagumi karya Master Zhang. Baru saja saya mendapatkan karya agung 8 dewa untuk hadiah hari ini. Jadi Nona Zhang habiskan 6 juta di lelang Sulivier untuk hadiah mewah ini dan hanya untuk Nyonya Kuan. Sungguh perhatian. Meijing, ini terlalu berlebihan. Karya ini palsu wertet. Mu Roxing, berani-beraninya kau memfitnah. Kolektor sejati tahu pigmen tak serasi. Goresan kuas kaku. Ini bukan karya Master Zhang. Orang sepertimu tak akan pernah bisa menyentuh lukisan master seumur hidup. Pernahkah kau lihat karya agung asli? Roxing, keluarga kami, Nona Zhang. Apakah maksudmu keluarga kami tak punya selera? Pelayan, bawakan karya asli Zhang Mulin dari ruang kerja saya. Sekarang juga. Setelah saya perhatikan, warna di sini sangat tidak pas. Kanvas Nona Zhang jelas kualitas rendah.
Mungkin Master sedang tidak dalam kondisi terbaik saat itu. Asli atau palsu mudah dibedakan. Setiap kali Master Zhang menyelesaikan lukisan, dia menggunakan kuas khusus untuk menulis namanya. Asli atau palsu, sorot dengan senter, langsung ketahuan. Tapi tak ada yang pernah dengar Master Zhang punya kebiasaan ini. Tentu saja kalian tak akan tahu, kecuali orang dekatnya. Master tak pernah memberitahu orang lain. Roxing, jangan pamerkan kabar burung yang tak jelas sumbernya. Jangan sok pamer. Tidak malukah kau? Ini asli atau palsu? Center akan membuktikan. Lukisan ini ada tanda tangan Master Zhang. Yang dimiliki Nona Zhang tidak ada. Jangan-jangan ini lukisan palsu? Tidak mungkin. Apa maksudmu, Master Zhang Mulin sengaja memberiku lukisan palsu? Roxing, kamu memang pintar. Sayang sekali, Nona Zhang menghabiskan banyak uang untuk barang palsu. Roxing, kau sengaja begini? Kau sudah tahu dari awal, kan? Ini rumah keluarga Kuan. Jika berani membuat masalah lagi, keluar. Roxing, daripada sok hebat, lebih baik tunjukkan hadiah untuk Nyonya Kuan yang kau beri itu. Hadiah untuk ibu, karya lukisanku sendiri. Wah, mari kita lihat. Bawa ke sini. Roxing, lukisanmu bagus sekali. Sangat kusuka. Ternyata Shuyan tak membiayaimu. Barang murah begini kau berani pamerkan. Tunggu, lukisan ini sepertinya karya Muxing, murid Master Zhang Mulin. Lukisannya, bagaimana mungkin ini karya murid Master Zhang? Benar, kamu pasti salah. Muxing tak pernah terlihat, hanya sedikit karya terautentikasi yang muncul selama ini, makanya nilainya sangat tinggi. Tepat sekali, kelangkaannya ini sebabnya para ahli berebut menelitinya. Saya tidak keliru, goresan berani dan warna mencolok menunjukkan garis estafet dari ajaran Master Zhang. Gaya lukisan ini persis seperti miliknya. Siapa sangka Nyonya Kuan punya bakat terpendam, pasangan Kuan sungguh kombinasi dahsyat. Nyonya Kuan sangat beruntung. Dengan Roxing di sini, keluarga kami benar-benar beruntung. Kamu tak pernah berhenti membuatku terkejut setiap hari. Tuan Kuan, semua orang melihat. Lukisan ini palsu. Roxing bukanlah murid sang maestro. Karya aslinya digantung di museum pribadi. Lukisan ini terasa mirip sekali. Aku pernah lihat di museum itu. Aku yang melukis ini sendiri. Mana mungkin palsu? Versi Nyonya Kuan yang asli. Jelas Roxing mencuri dari koleksi museum itu. Pencuri sepertimu harus diadili di pengadilan. Roxing adalah nyonya muda keluarga Kuan. Sentuh dia, hadapi kami. Master Zhang Mulin datang. Pemuda ini adalah... Nyonya Kuan, saya murid termuda, Master Zhang Mulin. Guruku terlambat dalam perjalanan. Beliau mengirim saya untuk mengantar ginseng dan snow lotus untuk perayaan ulang tahun Anda. Oh begitu, terima kasih Tuan Master atas perhatiannya. Silakan diterima. Jika kau murid Master Zhang, mestinya kau pasti kenal sesama murid yang karya Muxing. Tentu saja. Apa yang dilasu ini anak ini di sini? Tuan Kuan, Anda baik-baik saja? Kakak senior. Apa maksudmu, senior sister Roxing? Ya, kakak senior saya adalah Muxing. Jadi lukisan ini benar karya saudarimu? Sang seniman hadir langsung di sini. Mengapa meragukan? Sayang. Tak kusangka kau mencapai prestasi sehebat ini. Jadi kau sebenarnya pelukis termasyhur Muxing. Tentu saja, kakak saya adalah murid terbaik guru kami. Semua orang tahu, Master Zhang jarang menerima murid dan hanya memiliki Muxing sebagai muridnya. Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau hanya aktor bayaranmu Roxing? Nyonya Zhang, tepat sekali. Sahabat dekat saya sangat dekat dengan Master Zhang Mulin, tapi tak pernah menyebut beliau punya murid muda begini. Memang udah jadi rahasia umum. Master jarang menerima murid bakat luar biasa, syarat mutlak dan latar belakang harus bersih sempurna. Tapi kabarnya masa lalu Nyonya Kuan tak sebersih itu.
Sekarang guru saya sudah pensiun, menghabiskan hari dengan bepergian. Bahkan kami muridnya jarang bertemu beliau. Sahabat macam apa yang bisa dekat dengan beliau? Berani-beraninya kau mengaku terkait dengan master lewat omongan sembrono? Adik saya bicara belak-belakan, tapi jujur adanya. Kabarnya Master Zhang hanya mengajarkan ilmunya ke pria, maka Muxing tak mungkin perempuan. Benar. Saya pernah lihat Master Zhang di suatu acara didampingi pria yang dipanggil Muxing. Kesimpulannya, itulah Muxing asli. Semua sandiwara ini rekayasa kalian sendiri. Seperti kata adik saya, Master Zhang sedang dalam perjalanan ke sini. Sebelum kedatangannya, saya sarankan semua yang hadir, jaga mulut kalian. Saya tak akan toleransi fitnah terhadap istri saya. Shuyan, guna-guna apa yang dia berikan padamu mencuri lukisan museum adalah kejahatan yang bisa membuatmu Ruxing di penjara bertahun-tahun. Biar saya lihat siapa yang berani tangkap murid kesayangan saya. Master Zhang Mulin yang penyendiri benar-benar muncul dari pengasingannya. Ibu Kuan, saya datang mengganggu tanpa diundang. Kehadiran Bapak di rumah sederhana kami adalah kehormatan besar. Kami tidak sempat menyambut dengan layak. Master Zhang, waktumu sangat tepat. Ada perempuan tak tahu malu di sini, mengaku sebagai muridmu, sombongkan statusnya, dia bahkan mencuri dari museum lukisan koleksi pribadi, klaim sebagai karyanya. Benar, lukisan ini dibuat oleh murid kesayanganku, Muxing, atau Ruxing panggilannya. Apakah maksudmu mataku tak bisa mengenalinya sampai tak bisa membedakan karya muridku sendiri? Apa? Ruxing itu Muxing? Guru, Anda datang. Nyonya, anak ini sangat berbakti, tahu akan kecintaanmu pada kaligrafi. Dia mendesakku hadir di jamuanmu secara pribadi. Hadiah sederhana untuk hiburanmu. Karya asli mudah dibedakan. Lihat perbedaan di antara keduanya. Kebenaran tak bisa dipalsukan. Kebohongan tak bisa dijadikan benar. Tapi Master Zhang, sekolahmu punya aturan ketat tentang menerima orang asing. Saat pertama bertemu Ruxing, dia membuatku tersentuh. Penilaianku terbukti benar. Dia punya bakat luar biasa. Karena itu kuambil dia jadi murid. Selain itu, dia persis seperti anak Mu Zuofeng dan Wan King. Mu Zuofeng, orang terkaya di Yuncheng dan kepala keluargamu. Tapi kabarnya keluarga itu mengalami akhir tragis. Tuanmu meninggal seketika, istrinya nyaris tak selamat dari musibah. Benar, dia punya putri yang sayangnya menghilang tanpa jejak. Nasibnya masih misteri, tapi keluarga tak pernah berhenti mencari gadis dengan tanda lahir berbentuk hati di tengkuk. Tanda lahir bentuk hati di tengkuk sepertinya familiar. Tuan Kuan, sudah lama tak jumpa Shifu. Bolehkah aku menemui beliau? Tak perlu izinku untuk segala hal. Lakukan yang menurutmu benar. Kalau begitu aku pergi dulu. Nona Zhang, temanmu sudah datang. Rahasan brilianmu ini membuatku habis banyak uang untuk beli lukisan palsu buat Nyonya Kuan. Kau tahu betapa malunya aku? Mei Jing, kita tidak bisa tahu lebih awal. Jangan panik, aku punya rencana lain. Kuan Shuyan memperlakukan Ruxing seperti harta tak ternilai, apalagi yang bisa kita lakukan? Seluruh sekolah tahu ibunya lebih sayang anak laki-laki. Kakak laki-lakinya bodoh sekali, sasarkan ibunya dan kakaknya saja. Kabarnya kakaknya sering berjudi besar, saatnya tambah kekacauan. Ketika keluarga Ruxing terlibat skandal, itu akan menjatuhkan saham keluarga Kuan. Kita lihat apakah keluarga Kuan akan diam saja. Bahkan jika Tuan Kuan ingin melindunginya, dia harus pilih kepentingan keluarga. Begitu Ruxing tercela, keluarga Kuan akan buang dia. Baik, kita lakukan caramu. Tidak, aku tak mau main. Tunggu. Mundur dari permainan? Mau kabur? Boleh. Tapi lunasi hutangmu dulu. 1 juta? Aku cuma pinjam 500.000.
Ini pemerasan. Apa katamu? Ulang lagi, coba berani. Aku salah, oke? Aku benar-benar bokeh. Bagaimana kalau beri aku waktu 3 hari lagi? Memberimu waktu. Jika kutunggu uangmu, apa yang harus kulakukan? Menunggu selamanya, hah? Bukannya kau sombong punya kakak perempuan nyonya muda keluarga Kwan, minta uang padanya, baik. Tapi kau punya 3 hari, tak ada uang dalam 3 hari. Nah, kau tahu konsekuensinya. Jika kau tidur dengan rambut basah lagi, harus bagaimana aku menghukummu? Tak akan terulang lagi. Sepertinya kau masih kurang percaya padaku. Kau murid Master Zhang Mulin. Hal sepenting ini, tak kau beritahu aku. Kau tak pernah bertanya. Lehermu terlihat menggoda. Seram. Apa kau vampir? Lain kali sembunyikan sesuatu dariku. Hukumannya lebih berat. Mulai sekarang aku jujur padamu. Bagaimana kau kenal Master Zhang Mulin? Waktu kecil, aku makan beberapa potong daging ekstra, sampai ibuku mengusirku. Saat kelaparan hampir mati, Master menyelamatkanku. Beliau kasihan padaku, lalu mengangkatku. Bertahun-tahun ini, uangku untuk ibuku semua. Katanya karena aku di bawah umur. Harus untuk kebutuhan adikku. Tanpa bantuan Master, aku takkan bisa bertahan. Ibumu sendiri memperlakukanmu begini? Iya. Sepertinya, waktu kecil aku demam tinggi. Ingatanku sebelum 6 tahun hilang semua. Sejak usia 6 tahun, keadaan begini terus. Aku tak mau bahas ini. Aku mau tidur. Istirahatlah. Jangan nakal. Aku ada urusan. Tanya Master Zhang Mulin, apakah tahi lalat di leher putri keluarga kaya Yun Cheng seperti ini? Maaf, Nyonya Kuan. Tak apa, Nona Wang. Ada masalah? Kelihatan panik. Anakku tiba-tiba sakit. Aku buru-buru pulang menjenguknya. Tapi karena ceroboh sampai menabrakmu. Biarkan aku bantu. Aku yang selesaikan tugasmu. Kau pergi ke rumah sakit. Lagi pula di sini tak ada kegiatan. Akan kujelaskan ke Tuan Kuan. Terima kasih banyak. Roxing, sedang apa? Kau membuatku kaget. Kau baik-baik saja, Roxing. Kamu membuatku kaget. Kamu baik-baik saja, Roxing. Aku baik-baik, Bu. Jangan khawatir. Sayang, bagaimana aku bisa tenang? Dengarkan baik-baik, kamu adalah nyonya muda keluarga Kuan, pembawa pewaris keluarga. Tidak boleh ada risiko. Beraninya kamu menyuruh nyonya bekerja kasar. Tuan Kuan, aku ingin membantu. Jangan salahkan staf. Ruxing, kamu menikah ke keluarga ini, bukan jadi pelayan. Mengerti? Aku tahu. Tapi, Putri Nona Wang sakit. Dia harus ke rumah sakit. Aku tak pernah merasakan kasih ibu. Aku tahu rasanya. Sakit tanpa ibu. Jangan marah. Kamu besar dalam kesulitan, tapi kamu tumbuh jadi sosok yang baik hati. Kamu sudah cukup menderita.
Kamu tak izinkan aku bantu Nona Wang. Tapi, kalian sibuk seharian. Aku bosan sampai mati. Aku harus kerja di luar. Ini tak aman untuk kondisimu. Aku akan jaga diri baik-baik. Lagi pula, aku punya kamu. Baik, aku izinkan. Tapi, kamu akan kerja di grup Kwan. Oke, jangan beritahu siapapun, aku istrimu. Atau takkan ada yang perlakukan aku normal. Seperti keinginanmu. Sayang. Tunggu, aku harus awasi Ruxing. Takkan kuizinkan siapapun menyakitinya. Tunggu, aku harus menjaga Ruxing. Takkan kuizinkan siapapun menyakitinya. Kamu, ambilkan satu set seragam petugas kebersihan. Menantuku, perlu pengawasanku langsung. Ya. Menantuku sangat cantik. Dasar anak bandel, sudah kularang main judi, berhenti berjudi. Sekarang utangmu 1 juta, meski ku kerja seumur hidup, takkan bisa kubayar. Ngapain nasihati aku? Kita punya sapi perah. Yang menikah dengan orang kaya, mau kabur dari kita. Jangan mimpi. Nah, menurutmu, bisakah kita temukan si pengkhianat di grup Kwan? Kita bisa hadapi langsung Tuan Kwan. Lagian, Muruxing masih keluargamu. Kakak bayar utang adik, itu wajar. Benar. Si pemburu harta yang nikahi orang kaya mau hidup mewah sendirian. Langkahi dulu mayatku. Dasar orang tua bodoh. Kau nodai baju baruku, tabunganmu takkan cukup ganti ini. Bujang, siapa namamu? Dari departemen mana? Bahasa kasar sekali. Kau? Petugas kebersihan rendahan. Berani-beraninya tanya nama anakku. Dengar. Aku ibu kandung istri CEO itu. Kau cuma petugas kebersihan. Hentikan ceramahmu, minggir. Pergi sana. Ibu baik-baik saja. Aku baik. Muruxing, kenapa engkau mengobrol dengan petugas kebersihan rendahan? Aku ibumu yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Jadi, kau menikah masuk keluarga kaya, sekarang berpura-pura tak kenal keluarga sendiri? Orang rendahan tetap rendahan selamanya. Harusnya kau bergaul dengan kalangan elit daripada buang waktu dengan petugas kebersihan tak berguna. Bagaimana orang rendahan sepertimu bisa menikahi Tuan Kwan? Pasti kau kebetulan dapat keberuntungan gila untuk dapat pernikahan ini. Jelas. Dia diam-diam mempelajari cara merayu pria kaya. Makanya Tuan Kwan kasihan padanya. Diam kau. Mu Yuan Hang. Kau takkan pernah sukses karena suka curang daripada kerja keras. Tak semua orang licik sepertimu. Kau hanya bajingan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa aku salah? Mereka jenis orang yang lahir untuk melayani. Kau juga sama. Kau cuma wanita hina. Jangan sentuh dia. Ini benar-benar menyentuhku. Baik. Jilat sampai bersih, akan kulepaskan dia. Hormat yang layak. Ini ibu mertuaku. Apa katamu? Petugas kebersihan kotor, ini ibu mertuamu? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tunggu. Jadi, menikahi Ten Kwan hanya kebohongan untuk menipu kami selama ini? Siapa yang kunikahi, bukan urusanmu. Lepaskan aku. Muruxing, kau tak tahu malu. Kau selingkuh dengan pria lain, lalu berbohong soal nikah dengan Tenet Cikwak, Kwan. Astaga, bagaimana anakku melunasi semua utangnya? Muruxing, siapapun yang kau nikahi, pria itu belum juga memberikan mas kawin sampai sekarang. Dengar baik-baik, suruh dia kirim mas kawin hari ini. Lepaskan dia. Kalian tidak masuk akal. Mas kawin itu untuk Ruxing, bukan kalian. Kau? Ini urusan keluarga. Orang tua bodoh, jangan ikut campur.
Wanita ada untuk menopang saudara laki-lakinya. Penghasilannya untuk kuhabiskan. Untuk apa wanita membawa banyak uang? Roxing adalah menantuku, bukan sapi perah kalian yang tidak kau hargai akan berharga di tempat lain. Ku beritahu kalian, ini grup Kwan. Kau hanya office boy rendahan. Jangan sok perintah di sini. Roxing, baik, buat onar lagi di sini, kau akan menyesal. Ibu, Kalau kau mau lawan aku, pakai sapu itu, orang tua Sinting di usiamu, sudahlah. Kakakku takkan kasih anakmu secara gratis. Serahkan uangnya sekarang. Tien Kuan sudah datang. pelan-pelan. Kalian tahu ini tempat apa? Mau cari masalah? Selesaikan di luar. Mana Kuan Shuyan? Kau ini siapa? Tidak ada data dirimu di sini. Tuan Kuan sedang terlambat. Sebentar lagi sampai. Aku manajer baru, grup Kuan yang baru. Ditugaskan menjemput istri CEO. Justru aku yang harus tanya. Berani sekali petugas kebersihan memanggil Tuan Kuan sembarangan. Keterlaluan. Siapa aku? Aku ibu kandung Tuan Kuan. Usir mereka berdua, sekarang juga. Dasar petugas kebersihan, beraninya kau bicara begitu? Muroksing, bawa mertuamu yang gila ini ke rumah sakit. Kemiskinan bikin dia gila, sungguh tidak waras. Ibunya omong kosong. Kalau begitu aku ayahnya. Hitung sampai 3 untuk pergi. Jika tidak, kalian akan menyesal. Menghina Nyonya Kuan. Baik, tunggu saja. Aku akan hubungi Shuyan sekarang. Jangan harap kabur. Telepon saja. Coba, kalau bisa menghubunginya, aku akan menggonggong. Kalau gagal, kalian berdua harus sujud 10 kali. Ruxing, telepon sekarang. Akting payah. Tidak bisa tersambung, Bu. Pasti sedang sibuk. Ibu masih mau berpura-pura? Kalau kami tidak datang, aku dan adikmu masih tertipu. Petugas kebersihan, berani berhubungan dengan Tuan Kuan? Keterlaluan kau. Sudah, Hari ini aku akan memberikan pelajaran. hentikan. Tadi berani teriak, sekarang sujud dengan semangat sama. Semua berhenti. Kemarilah, lihatlah. Lihat siapa yang datang. Suamimu bergaji pas-pasan. Berani-beraninya mengaku sebagai Tuan Kuan. Tuan Kuan, tolong saya. Apa yang membawa Tuan Kuan ke sini? Ada yang berpura-pura menjadi Nyonya Kuan dan Ibu Kuan. Saya sedang memberi mereka pelajaran. Tangan mana yang menyentuh istri dan ibuku? Berani sekali. Dia benar-benar Tuan Kuan. Tuan Kuan, saya salah. Saya tak tahu mereka adalah Nyonya Kuan dan Ibu Kuan. Tolong maafkan saya sekali ini. Seret dia keluar. Masukkan dia dalam daftar hitam kota. Baik. Tuan Kuan jangan. Tuan Kuan, Tuan Kuan. Tuan Kuan. Tuan Kuan, saya saudara laki-laki Ruxing. Ini semua kesalahpahaman. Yuan Hang. Sekarang giliranmu. Menderita 10 kali lipat rasa sakit. Ruxing menderita di bawah atapmu. Tuan Kuan, aku membesarkan Ruxing sejak kecil. Bagaimana bisa engkau? Diam. Kau bukan ibu kandung Ruxing. Tuan Kuan, apa artinya ini? Guru Zhang Mulin. Bawa anggota keluargamu ke sini. Kami sambut kepulangan Nyonya Muda. Tuan Kuan, Ruxing kubawa dalam kandunganku selama 10 bulan. Beraninya kau meragukan keibuanku? Kau tak pantas menyandang gelar ibu. Wanita tak berperasaan.
Andai Ruxing tak kuat, siksaanmu sudah membunuhnya. Nyonya Kuan benar. Ruxing kini pewaris sah keluarga bangsawan terkaya di Yuncheng. Mana mungkin dia anakmu? Tuan Kuan, benarkah ini? Kuperhatikan tanda berbentuk hati di lehermu tadi. Kugambar bentuknya. Lalu kukirim ke Guru Zhang untuk memastikan cocok dengan catatan tanda lahir pewarismu. Maafkan kelancanganku, tapi aku harus memverifikasi pola tanda lahir. Ini sekali lagi. Polanya cocok sempurna dengan catatan kami. Anda benar pewarisnya. Ambil uangnya. Roxing bukan urusanmu lagi. Ambil dan pergi. Baik, kami akan pergi. Tunggu. Jangan biarkan mereka ambil. Kita sudah dapat. Tunggu. Jangan biarkan mereka ambil. Ruxing, apa maksudmu? Tepat. Ibu membesarkanmu. Dengan kerja kerasnya, dia pantas dapat uang ini. Bagaimana bisa kamu kejam sekali? Apa kau manusia? Kerja keras? Maksudmu membuangku di luar dan biarkan aku kelaparan, pakai penghasilanku untuk mobil, atau perlakukan aku seperti sapi perah untuk cari keuntungan? Ruxing, kau salah paham. Aku tak punya pilihan. Selama ini, kau ambil uang hasil kerasku dan beri ke Mu Yuan Hang. Aku sudah lebih dari adil. Jangan harap dapat sepeser pun dariku lagi. Sayang, kau sudah besar. Ingat atau tidak, ajaranku tetap sama. Toleransi hanya memicu pelecehan. Dasar durhaka. Selama ini kami beri makan dan pakaian. Mulai sekarang, kita orang asing. Seret mereka keluar, ajari mereka pelajaran. Mereka harus ingat. Ya. Tuan Kuan, tunggu. Tidak, jangan sentuh aku. Master Zhang, apa aku benar ahli waris keluargamu? Benar, Drofrek. Ini sudahku ada hubungan darah denganmu. Ibu kandungmu adalah nyonyamu terhormat dari Yuncheng. Ini tentang identitas asli Ruxing. Kita harus detail, Tuan. Keluargamu terus mencari tanpa henti selama bertahun-tahun untuk putri mereka yang hilang. Terutama ibunya yang menangis setiap hari. Bahkan dalam mimpi, dia terus membayangkan mencari seseorang dengan tanda lahir khas itu. Saat saya tunjukkan foto tanda lahir Xiuyan kepada nyonyamu langsung, dia langsung mengenalinya. Tidak mungkin ada kesalahan, kau pasti anaknya. Bisakah aku percaya dia? Tentu saja. Nyonyamu sudah menyiapkan di Hotel Yulong untuk pesta penyambutan. Pulangmu yang megah. Saat ini dia sedang di luar negeri mengurus bisnis. Di pesta nanti, dia akan menemuimu langsung. Mulai sekarang, Ruxing akan punya kasih sayang seorang ibu. Kau akan dapat status terhormat dan kasih yang tak terbatas. Mu Ruxing, dasar pengacau. Berani-beraninya kau curi hati Shuyan dan sekarang klaim status mulia ini. Aku takkan membiarkanmu lolos. Berhenti memukulnya. Dia satu-satunya anakku. Kumohon. Sudah kuberi waktu untuk bayar, tapi kau gagal. Tolong beri waktu lagi. Meijing. Aku punya penawaran bisnis. Jika bisa selesaikan ini, utangmu akan dihapus. Jika kamu bisa menyelesaikan ini, utangmu akan dihapus. Benarkah? Kau, apa maumu sebenarnya? Aku tak perlu memberi penjelasan. Baik kalau kau menolak. Tapi orang-orangku ini bisa bertindak nekat. Kalau tak dibayar, jangan bergerak. Bu, jangan memperumit. Apa yang bisa kulakukan? Aku akan lakukan apapun. Jawab pertanyaanku. Apakah Mu Ruxing benar anak kandungmu? Aku akan bicara. Jangan ganggu anakku. Mu Ruxing. Kutemukan dia kecil-kecil dan kubawa pulang.
Tunggu. Dari mana gadis ini? Anakmu terkutuk, nasibnya buruk, butuh anak perempuan untuk mematahkan kutukan. Anakku diberkati langit. Kau akan menanggung sialnya. Hati-hati. Masalah, nona muda menghilang. Beritahu semua orang, grebek kota cari pewarismu. Jadi, aku hanya ingin lindungi anakku. Kutemukan gadis sekarat itu dan kuantarkan. Aku tak pernah tahu dia pewaris keluargamu. Tidak, Muroxing anak kandungmu. Aku akan pastikan Muroxing akan kembali ke keluargamu. Dia berasal dari keluarga terkaya di Yuncheng. Kalau mereka selidiki perbuatanku, aku akan langsung ketahuan. Ikuti saja rencanaku. Masalah lain sudah kusingkirkan. Klinik itu sudah saya suap untuk memasukkan akta kelahiran Muroxing. Kau hanya perlu konsisten dengan klaim bahwa Muroxing adalah anak kandungmu. Tanda lahir di lehernya juga sudah kami buat. Dengan begini, Muroxing akan dicoret dari keluarga. Dan Tuan Kuan tak akan percaya pada pembohong kronis. Bukankah ini yang kau inginkan? Orang sepertimu, egois dan serakah, takkan rela Muroxing meninggalkanmu untuk hidup lebih baik. Nona Zhang, ini terlalu berisiko. Kalau keluargamu tahu, nyawa kita berdua akan taruhannya. Urusan ini berbeda dengan utang kecil-kecilan anakku. Pikir baik-baik. Kau tetap sampah masyarakat, mau minta tambahan lagi? Sudah kubereskan utang $1.000.000. Ini tambahan 5 shui hui hualai. Kerjakan dengan baik. Kau dapat 500 sijuk lagi. Bawa rahasia ini sampai ke kubur. Nona Zhang, jangan khawatir. Aku akan pastikan Muroxing dihancurkan reputasinya. Apa yang kau pikirkan? Menurutmu, apa di pesta nanti ibu kandungku mungkin tak mau mengakuiku saat bertemu? Kenapa kau bertanya? Aku tidak cantik, kurang sopan santun, dan tidak berkelas. Menurutmu, apakah dia akan kecewa saat melihatku? Tuan Kuan, aku... Raxing, aku takkan biarkan kau merendahkan diri. Kau baik hati dan cerdas. Murid langsung, Master Zhang Mulin. Semua menyukaimu. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Kalau begitu, apakah itu termasuk Tuan Kuan di antaranya? Tentu saja tidak. Masuk akal. Mana mungkin seseorang berstatus tinggi sepertimu tertarik pada orang biasa sepertiku? Bukan sekadar sayang. Aku terpesona olehmu, Ruxing. Kau bersinar seperti bintang yang memikat pandanganku dimanapun kau berada. Kucintai kau bukan karena kebaikan atau kebijaksanaanmu, tapi seluruh dirimu. Detak jantung ini hanya bergejolak untukmu. Entah kau adalah atau bukan ahli waris keluargamu, satu-satunya yang akan berjalan di sampingku selalu akan jadi kamu. Apapun yang terjadi nanti, Shuyan, aku di sini.
Hari ini kau sangat bersemangat. Kau memperlakukan aku lebih baik dan mencintaiku paling tulus. Ingat perkataan dokter. Saat pemeriksaan kehamilan, Hindari makanan tertentu, istirahat yang cukup, dan masih apa lagi? juga tidak berhubungan intim selama 3 bulan. Sudah berapa lama sekarang? Harus kuingatkan lagi, sayang. 3,5 bulan. Jadi kau bersedia? Jika kau yang meminta, aku selalu setuju. Tuan Kuan Nona Zhang sudah mulai bertindak. Dia terlalu menganggap diri hebat. Awasi dia terus, jangan bangunkan Nyonya Kuan. Kalau nanti dia tanya, bilang aku sedang urus bisnis. Begitu selesai, aku akan temui dia di pesta. Dimengerti. Nyonya Kuan sudah bangun. Di mana Tuan Kuan? Tuan Kuan Chi sedang urus bisnis. Boy, sebentar lagi kembali untuk pesta penyambutanmu. Kami sudah siapkan gaun pilihan untuk Anda pilih. Ruxing, Ini terlalu mewah. jangan rewel. Sayang, kenapa masih diam di sana? Segera persiapkan Nyonya Kuan. Mulin, berkat kamu, aku akhirnya bisa bersatu dengan putriku. Anak ini sudah menderita terlalu lama. Dia harus diperhatikan baik-baik. Kami bersyukur atas kebaikanmu. Tak tahu bagaimana membalasmu, Nyonya Kuan. Mulai sekarang, dengan perlindungan keluargamu dan Kuan bersatu, dia akan hidup tenang. Kami pastikan dia terlindungi. Selamat datang semua di pesta penyambutan putri saya. Setelah 10 tahun, akhirnya aku bisa bawa pulang putri tercintaku. Malam ini Ruxing akan berdiri sebagai wanita termulia. Ruxing, kau sudah menderita bertahun-tahun. Takkan ada yang berani menyakitimu lagi. Hari ini kita tak hanya merayakan kepulangan putriku, tapi juga mengumumkan hal penting. Aku akan mempercayakan urusan keluargamu sepenuhnya pada Ruxing. Mulai sekarang, dialah penerus keluargamu. Muroxing, penipu. Beraninya kau berdiri di sini, mengaku sebagai putri miliarder. Tidakkah hatimu merasa bersalah? Kau lagi? Hari ini hari penting untuk Ruxing. Apa maksudmu datang ke sini? Jika kau mau membuat keributan, pergilah sekarang. Nyonyamu, aku datang untuk membantumu. Dia bukan putrimu yang sesungguhnya. Dia anak petani miskin. Tanda lahir di leher Ruxing cocok dengan tanda ahli warismu. Baik lokasi, ukuran maupun bentuknya. Cukup, jangan mengada-ada. Tanda lahir biasa tak bisa membuktikan apa-apa. Naik ke sini. Ruxing, ini semua salahku, nak. Ibu tak bisa memberimu kehidupan mewah yang semestinya engkau dapat. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tak punya hubungan denganmu. Muruxing, aku tahu engkau tak mau mengakuiku. Walau kau sangkal aku sebagai ibumu, kau tak bisa hapus kebenaran. Aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Keluargamu di luar jangkauan kita. Ibu kok baik-baik saja? Ini apa yang terjadi kok? Bagaimana dia punya akte kelahiranmu, Ikiantese? Bukankah kau anakku? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Perempuan ini penuh kebohongan. Nyonyamu, jangan tertipu olehnya. Kakak, aku tahu kau mendambakan kekayaan, tapi kau tak bisa pertaruhkan segalanya untuk berpura-pura jadi putri pewaris. Kau klaim dia anakmu, lalu tahi lalatnya di mana? Dia meniru tahi lalat sang putri dan menyuruh seniman tato dengan teliti membuat ulang tanda yang persis. Berhenti berbohong. Aku punya tahi lalat ini sejak kecil. Ini
kesalahanku sebagai ibumu. Setelah sekian lama, aku tak bisa diam lagi. Akulah yang menemukan sang putri di pinggir jalan dan membawanya pulang. Jalan mana tuh? Jalan Yuxing, tempat kau mengalami kecelakaan mobil itu. Di mana anakku yang sebenarnya? Muruxing berlaku nakal saat bermain dengan putrimu dan dia tak sengaja. Akhirnya mendorong putrimu ke dalam sumur dan membunuhnya. Aku tak pernah melakukan hal ini. Berhenti menyebar kebohongan. Lanjutkan ceritamu. Aku lihat di televisi pencarianmu di seluruh kota untuk wanita muda dengan tahi lalat berbentuk hati. Putri hilang tersebut. Baru saat itu aku sadar Ruxing membuat masalah besar. Siapa sangka dia selalu membenci kemiskinan kita. Dia merencanakan skema ini selama bertahun-tahun. Saat berusia 18 tahun, dia meminta 3 surip yuan dariku dan membuat tato tahi lalat di lehernya persis seperti putrimu tahi lalat. Kini dia berpura-pura menjadi anakmu yang hilang. Mustahil. Ibu. Jangan sentuh aku, kau bukan anak kandungku. Apa kau lukai putriku yang asli Ai? Apa kau bunuh dia? Jawab aku. Percayalah padaku, aku bersumpah tak bersalah. Kakak, sudahlah berpura-pura. Hentikan sandiwaramu. Kita tak bisa biarkan nyonyamu tertipu dustamu. Kau tinggalkan kami, tapi menyamar jadi putri ahli waris. Bagaimana kau berani memanggil orang asing ibu? Tak malu kah kau? Berhenti memutarbalikkan fakta. Kalian berdua hanya ingin menghancurkan hidupku. Muruxing, kau hanya marah karena kuungkap kecuranganmu dan mempermalukanmu. Orang sepertimu tak layak untuk Shuyan. Aku percaya karakter Ruxing. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya. Cukup. Untuk memastikan kepulangan Ruxing tetap berjalan lancar, aku telah suruh nyonyamu dan Ruxing melakukan tes DNA beberapa minggu lalu. Hasilnya segera keluar. Kusuruh kau berhenti, ini bukan urusanmu, lanjutkan. Biarkan mereka periksa, dia membawa darah keluarga kita. Itu fakta tak terbantahkan. Wan King, anak ini, aku lihat dia besar. Karakter dirinya sangat ku ketahui. Dia takkan lakukan ini. Lagi pula, saat pertama bertemu, ku rasakan dia mirip denganmu. Sudah ku konfirmasi, tahi lalat di lehernya. Bukan tato bawaan lahir. Syukurlah. Tahi lalatnya asli. Berani kau tipu aku? Nyonyamu, Master Zhang pasti bela muridnya. Jika Muruxing adalah putri miliarder, maka Master Zhang ingin jalin hubungan dengan keluargamu. Bisa saja kalian berkomplot tipu semua orang? Tepat. Jika kau sungguh ahli waris, mengaku punya tahi lalat untuk cari ibu sekarang? Karena nyonya,mu tahu, ahli waris muda tak miripmu dulu. Kini setelah berubah, karena usia, cocok untuk rencanamu. Palsu tetap palsu. Pulang sekarang. Hasil tes DNA. Aku tahu, mereka akan tahu aku berbohong. Bu, cepatlah kita pergi. Ayo pergi. Ada masalah apa? Hasil tes DNA sudah sampai. Kau sudah menyerah. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Nyonyamu, gadis ini, apa dia benar anakmu? Kita akan tahu setelah lihat hasilnya. Bagaimana mungkin? Kau sama sekali bukan anakku, anak kandungku. Apa engkau yang membunuhnya? Jawab aku. Master Zhang Mulin, tes antara Ruxing dan nyonyamu sudah siap. Silakan ke lokasi nanti. Tentu. Sudah semakin malam, ayo makan malam dulu, baru ambil hasilnya. Setuju. Muruxing, nikmati hadiah mega yang sudah kusiapkan untukmu.
Tes DNA ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sudah berapa lama kau membohongiku? Kembalikan putriku. Ini ulahmu. Cukup, aku hampir gila. Aku hampir mengira pembunuh sebagai anak kandungku. Aku? Nyonyamu, pikir matang sebelum bertindak. Fakta belum jelas, langsung main kekerasan. Lagi pula Ruxing sekarang nyonya muda keluarga Kuan. Apa kau berniat mempermalukan keluarga Kuan? Siapa sangka Tuan Kuan menikahi penipu licik begini? Mengingat Tuan Kuan tidak hadir di acaranya, pasti dia sudah tahu sifat aslinya, makanya dia malu datang. Segera keluar dari grup Kuan. Berhenti. Berani melawan keluarga Kuan. Dasar pengemis hina, bermimpi jadi nyonya. Kau sama seperti kami, busuk sampai ke tulang. Kue mewah ini terbuang untuk orang sepertimu. Mau tinggalkan kami, jangan harap. Ibu, aku bersumpah tak melakukan itu. Itu Penjaga wanita ini diduga menyakiti putri ahli waris. Bawa ke polisi. Lepaskan Ruxing sekarang. Ruxing. Jangan khawatir. Aku di sini. Mereka yang menghina istriku hari ini tak akan luput dari hukuman. Shuyan, syukurlah kau datang. Istri Anda terus dihina tanpa ampun. Tuan Kuan, istri Anda penuh kebohongan. Dia mencuri identitas putriku, itu belum segalanya. Dia bahkan menyakiti putriku. Masalah ini tak akan berakhir hari ini kecuali dia menghadapi keadilan. Ibumu, siapa bilang Ruxing mencuri identitas putri Anda? Shuyan, laporan DNA ini langsung dari Master Zhang. Jelas tertulis di sini, dia bukan putri ibumu. Buktinya sangat kuat. Bagaimana kau masih bisa membelanya? Bukan kau yang ganti laporan ini? Hari itu, kantor Shuyan tak dijaga. Mungkin ini... Laporan itu palsu. Ibumu, laporan asli ini membuktikan Anda adalah ibu kandung Nyonya Muda. Bagaimana kami tahu kau tidak merencanakan tipu muslihat, keluarga Kuan berkuasa, membuat laporan palsu? Itu mudah bagi mereka. Laporan DNA bisa dipalsukan, tapi ini tak bisa dipalsukan. Kenapa kotak giok naga kembar ini ada padamu? kotak ini terasa sangat familiar. Tuan Kuan, ini adalah pusaka turun-temurun keluargamu selama ratusan tahun. Di dalamnya terdapat liontin giok milik pemimpin keluarga kami. Siapapun yang memegang ini berhak memimpin secara mutlak atas keluargamu. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau ingin memimpin keluargamu. Ini memang milik istriku. Pakmu mewariskannya ke Ruxing. Lagi pula, meski aku mau, aku juga tak bisa buka kotak pusaka ini dan mengambil liontinnya. Tentu saja, membuka kotak ini perlu memasukkan sidik jari putriku yang menjadi penerus sah keluargamu. Kak Shuyan membawa kotak ini. Apa dia ingin? Gawat! Istriku, memang nyonya keluarga Kuan. Tak ada yang bisa mengubahnya. Tuduhan hari ini mencemarkan namanya. Tak kuizinkan siapapun menghinanya. Jadi, maaf. Aku datang sendiri ke negara M dan pergi ke kediaman keluargamu untuk mengambil pusaka ini. Benar, kami tak akan membiarkan Ruxing dituduh tanpa bukti kuat. Mari kita uji. Jika bukan miliknya, tak akan kuampuni kau. Nona Zhang, apa yang harus kita lakukan? Diam, minggir. Sidik jari tidak cocok. Sidik jari tidak cocok. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku bukan putri keluargamu? Jadi, dia bukan nona keluarga kaya. Aku sudah bersusah payah. Ruxing. Sampai saat ini, apalagi yang kau mau? Dasar penipu. Ruxing, sudah kuperingatkan kau untuk berhenti, tapi kau tak mau. Sekarang, masalah sudah jadi begini. Kau cukup jadi Nyonya Kuan dengan baik. Mengapa harus provokasi keluarga terkaya? Sekarang kau jadi bermasalah. Maafkan aku, nyonyamu. Aku tak pernah sakiti putrimu. Diam. Takkan kubiarkan kau sebut nama putriku. Penjaga, tangkap dia. Siapa berani sentuh istriku? Nyonyamu. Ruxing, ini berisi liontin giok pengendali seluruh keluargamu.
Pria kiri, wanita kanan, letakkan jari dengan lembut seperti ini. Kelak hanya kamu yang bisa buka. Ayah menyerahkan semuanya padamu. Baik, Panggil dokter. Shuyan, sekarang aku ingat semua. Ayahku pakai tangan kananku untuk daftar sidik jari. Biar ku coba lagi. Muraksing, kau masih berpura-pura, kau sama sekali tak bisa buka kotak ini. Sidik jari terverifikasi. Sidik jari terverifikasi. Tuan Kwan, sekarang aku ingat semuanya. Ayahku adalah Mu Zuofeng. Ibuku adalah... Roxing, anakku tersayang, ini semua salahku. Aku salah paham padamu. Ibu yang salah. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Ibu mencariku selama bertahun-tahun. Mendengar kabar ini pastinya sangat menyakitkan. Yang bersalah adalah orang lain. Tuan Kwan, aku sudah salah. Dia dalangnya, dia yang hasut kami. Benar, dia orangnya, dia menyewa rentenir untuk menjerat kakakku. Kakak, kasihanilah kami, minta Tuan Kwan mengampuni kita. Diam, kalian tak layak menjadi keluarga Roxing. Shuyan, jangan dengarkan kebohongan mereka. Ini bukti transaksi uangmu dengan mereka dan bukti pemalsuan dokumen. Apalagi yang mau kau katakan? Kejam sekali, sampaikan perintahku. Mulai saat ini, Grup Kwan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhang. Siapapun yang membantunya adalah musuh Grup Kwan. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Zhang? Sudah kuperingatkan kalian, siapapun yang menyakiti istriku akan menghadapi konsekuensi. Sedangkan kalian akan diasingkan dari ibu kota untuk selamanya. Penjaga. Tidak, Tuan Kwan. Roxing, ibu sudah tua. Grupmu kini menjadi milikmu. Dengan perlindungan Tuan Kwan, ibu dan ayahmu di langit sana sudah bisa tenang. Roxing, setelah bertemu denganmu, aku baru tahu. Bahkan hati yang membeku juga bisa merasakan kehangatan. Kehadiranmu membuatku tak perlu iri pada harta orang lain. Karena harta terbesarku sudah ada di sisiku. Lamaran yang tertunda kutebus hari ini. Masa depan kita masih panjang. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.